Indikasi kecurangan debat cawapres, strategi licik saling adu, siapa jago? Sahabat bagi media, permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini sangat kompleks, seperti permasalahan kemiskinan, ketimpangan sosial, isu lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Maka, perlu adanya gagasan konkret untuk bisa mengatasi semua masalah ini. Salah satu langkah penting yang bisa diambil oleh calon nakhoda Republik Indonesia adalah mengimplementasikan kebijakan yang berpihak kepada siapa saja, termasuk kaum marginal, secara berkelanjutan dan konkret. Selain itu, langkah-langkah konkret dalam mengurangi ketimpangan sosial bisa dilakukan dengan memperkuat sistem jaminan sosial dan menciptakan kesempatan yang adil bagi semua lapisan masyarakat, supaya tercipta inklusivitas. Di samping itu, penting juga untuk mendorong kebijakan perlindungan lingkungan yang kuat dan inovatif guna menjaga sumber daya alam yang kita miliki. Dengan fokus pada pendekatan holistik dan kerja sama lintas sektor, kita bisa merintis jalan menuju solusi yang lebih baik untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. Keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks ini. Kompleksitas masalah ini memerlukan pemimpin yang punya keahlian dalam membangun strategi, memahami urgensi dari setiap masalah, dan mampu merumuskan solusi-solusi berkelanjutan secara konkret. Pemimpin yang terpilih mesti punya komitmen kuat untuk menjaga dan melanjutkan program-program yang sudah berjalan serta terbuka terhadap inovasi baru yang mungkin diperlukan pada masa depan. Kesadaran akan kompleksitas masalah adalah langkah awal untuk memulai diskusi dan tindakan yang lebih mendalam serta terarah. Masalah di Indonesia sangat ruwet, maka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini, kita tak perlu lagi terus-menerus diperhadapkan dengan strategi politik yang cuma gimmick, seperti joget-joget untuk kebutuhan konten. Calon nakhoda Indonesia mesti menjual dan mengonsepkan gagasan dan narasi-narasi yang substansial dan solutif. Tidak cukup cuma melakukan gimmick politik yang sekadar mencari perhatian sementara demi meraup elektabilitas. Maka, kepercayaan dan dukungan dari publik dapat diperoleh bukan cuma dari penampilan, tetapi dari substansi ide dan rencana konkret yang mereka usung. Saat ini, yang betul-betul diperlukan adalah kehadiran pemimpin yang punya gagasan jelas serta langkah nyata untuk mengatasi setiap permasalahan. Pemimpin semacam ini akan mampu membawa perubahan yang berarti bagi masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang konkret dan terukur. Apa jadinya bila pemimpin nanti curang untuk hanya kepentingan dirinya? Ini makin membuat bangsa Indonesia ruwet. Sahabat bagi media, okelah, kita fokus pada debat cawapres di mana dalam akhir debat biasa admin selalu minta tim sosmed untuk melakukan polling, siapa yang menguasai masalah atau siapa yang menguasai debat tersebut. Di sini memang admin selalu, kalau mau komentar tentang politik di Indonesia, harus menyertakan hasil polling agar netral. Kalau berita luar negeri, berita geopolitik, admin enggak peduli, karena data kita valid. A1. Tapi dalam politik dalam negeri, karena perpolitikan Indonesia itu orangnya emosional semua, sebaiknya pakai data dalam fakta. Data di sosmed follower yang sering memantau admin, 56-80% adalah pendukung 01. Jadi, dalam keputusan agar tidak emosional, kita selalu buat polling. Tujuannya untuk mengecek fakta.
Data kita sudah 3 kali melakukan polling atas komunitas admin di sosial media dan confirm 65% memilih 01. Dalam polling setelah Capres, di sini selanjutnya, Gibran memberikan pertanyaan tajam terhadap Profesor Mahfud, pernyataan terkait regulasi teknologi carbon capture and storage. Kendati Profesor Mahfud telah menjawab, tapi Gibran merasa jawaban itu sama sekali enggak nyambung, simpel sekali, Pak. Pertanyaan saya mohon dijawab, dan dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan. Enggak perlu ngambang-ngambang kemana-mana. Pak Gibran menyerang, dan mendapatkan respon jawaban akademisi dari Profesor Mahfud, yang bisa diartikan banyak orang awam enggak ngerti. Gibran di atas angin, jadinya. Saya kemudian setuju dengan komentar Bro Rocky Gerung, debat Cawapres kali ini justru diupamakan seperti sosok dua kusir dokar di sebuah istana yang hendak melawan sang pangeran bocil dan gagal. Jadi, bisa disimpulkan Gibran memenangkan debat Cawapres tersebut, karena pertama, Gibran memiliki persiapan lebih matang dibandingkan Caimin dan Profesor Mahfud. Kedua, Caimin dan Profesor Mahfud agak sungkan menghadapi Gibran, yang notabene anak presiden. Caimin dan Mahfud tidak berani menyerang Gibran secara frontal, karena ada beban mental feodalisme. Buktinya, pertanyaan yang dilontarkan oleh Caimin dan Profesor Mahfud ke Gibran terkesan hanya basa-basi. Mereka tidak bisa menyerang Gibran secara frontal, karena Gibran itu anak raja. Jadi, mereka hanya basa-basi. Di sisi lain, Caimin dan Profesor Mahfud tidak terlalu paham persoalan ekonomi, tapi mereka harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ekonomi. Jadi, jawabannya berbelit-belit. Sahabat, bagi kita, nikmati saja panggung sandiwara. Seru kok. Yang jelas, tidak akan berpengaruh pada kantong kita. Tetap kita harus cari makan dengan kerja keras, keringatan, siapapun yang jadi presidennya kemarin atau nanti, merdekalah kita seutuhnya, merdeka.